Karena itu yang bisa mencatat dicatat, ya, diperbaiki. Ini rasa kasih sayang kami kepada antum semua yang hadir supaya mendapatkan yang lebih. Kita kalau urusan dunia itu kan pengen yang untungnya sangat besar, tidak mau rugi. Lalu itu juga urusan akhirat harusnya itu, ya, jangan ala kadar saja. Kenapa? Laku untuk antum semua, ya. Nah, orang yang mencatat selagi catatan itu masih ada, mungkin dia sudah lupa apa yang pernah dia catat, tapi selagi catatan itu masih ada, itu dihitung seperti darah orang yang mati syahid. Jadi sangat luar biasa. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pembahasan kita. Di pertemuan yang telah lalu kita membahas masalah sedikit mengenai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita juga sudah membahas sedikit mengenai niat. Sekarang juga masih masalah niat. Niat ini sangat penting, ya. Jangan diremehkan soalnya. Kenapa? Sebab orang hidupnya tergantung niat, ya. Hidup kita tergantung apa yang kau niatkan. Hidupmu, gerak-gerikmu, perilakumu, perbuatanmu tergantung dari mulai engkau membuka matamu apa yang kau niatkan. Tapi ulama-ulama terdahulu, kunna nu'allimu auladana, ya, mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang perkara niat ini sama dengan mereka mengajarkan suratul Fatihah. Betul-betul dididik. Sampai zaman Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dahulu, ya, beliau punya murid datang ke beliau ingin membangun masjid. Wah, Imam Al-Haddad, saya izin ingin bangun masjid. Kata Imam Al-Haddad, ketika mendengar muridnya ingin membangun masjid, beliau bertanya, bagaimana pendapatmu? Bagaimana niatmu? Bagaimana jika masjid itu sudah berdiri dengan kokoh, dengan gagah, masjid itu sudah berdiri, tapi namanya bukan atas dasar nama kamu? Kata Imam Al-Haddad, ayo, hatimu bagaimana? Jadi murid dengar itu, Masya Allah, ya. Ya, kalau kita ingin bangun masjid atau bangun apapun, terus jadi tapi bukan nama kita, nah kira-kira bagaimana? Ini seperti itu. Dulu guru-guru itu mendidik murid-muridnya seperti itu. Sampai Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah. Imam Junaid ini pemimpin ulama-ulama tasawuf, ya. Itu beliau mengatakan, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa orang yang memiliki satu niat yang soleh di dalam hatinya, dia punya niat yang soleh di dalam hatinya, terserah di dalam hati kecilnya ada niat yang soleh satu saja, kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka 70 pintu taufik untuk orang tadi. Ya. Apa itu taufik? Taufik itu gudratul ta'at. Ada orang ingin bersolat duha, ya, tapi belum solat duha, tapi muncul sudah keinginan solat duha itu, tapi tidak dilaksanakan salat duha. Maknanya apa? Hidayahnya udah ada, tapi taufiknya belum ada, ya. Allah alam, taufiknya kemana itu benar, ya. Nah, jadi taufik itu apa? Kemampuan seorang hamba digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat doa. Ada teman kita ajak majelis taklim, keinginan dia untuk hadir itu ada, tapi belum ingin hadir, belum hadir dia. Dia udah dapat hidayah, tapi belum dapat taufik. Kenapa bisa belum dapat taufik? Niatnya tadi belum benar, ya. Niatnya belum benar. Maka oleh karena itu harus kita perbaiki niat kita. Bahkan Al-Imam namanya Sayyiduna Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, cucu daripada Sayyiduna Umar bin Khattab, namanya Sayyiduna Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menulis surat yang saat itu menjadi khalifah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau menulis surat, isi di dalam surat itu pesan beliau untuk presiden di zaman itu. Kata beliau, ketahuilah oleh kamu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar tingginya niatmu, kadar kebaikan niatmu, kadar kesolehan niatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyatakan apa? Fa in tammat niyatuhu tamma aunullah lahu. Kalau niatmu sempurna, kalau niatmu benar sejalan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertolongan Allah akan begitu cepat menghampirimu.
Jadi kalau bahasa Imam Al-Haddad ini idza sadaqal idnu hasanat taisir. Kalau niat sudah benar betul dari hati seorang hamba ini, niatnya soleh, tidak tercampur dengan duniawiyah, tidak tercampur dengan niat-niat yang mengotori niat soleh tadi, maka hasanat taisir, engkau akan dapati kemudahan atas apa yang kau niatkan. Ya, wa inna qasadna qasad bigadri. Tapi kalau niatmu salah, niatmu berkurang, maka pertolongan Allah ya seperti itu. Ya. Jadi umpama ada seorang ayah yang berniat, ya Allah, saya niatkan putra putri saya untuk dijadikan tentara Rasulullah SAW. Saya niatkan putra putri saya sebagai penyejuk hati Nabi besar Muhammad. Betul ini si ayah ini niatnya seperti itu dari hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka 70 pintu taufik untuk dia, sehingga anak tadi tergiring, terarah untuk betul-betul menjadi orang yang menjadi tentara Nabi besar Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu perbagusi niat kita. Ya. Niat ini jangan diremehkan. Ibadah boleh sama, tapi yang membedakan niat. Bahkan Al-Habibul Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas, salah satu guru kita dari sanad keilmuan, beliau menyatakan ma'ahsanul ibadah in lam takun adah, kata beliau. Alangkah bagusnya satu ibadah itu kalau tidak dijadikan adat. Kadang orang ibadah jadi adat. Ini yang menyebabkan kenapa saya punya hajat tidak gobul. Ini kamu datang ke majelis hanya sekadar untuk rutinan, bukan niat dari hati. Itu yang menyebabkan engkau tidak bersih. Itu yang menyebabkan kita kenapa subuhnya masih bolong. Itu padahal udah bertahun-tahun sholat, bertahun-tahun udah maulid, bertahun-tahun udah Rabiul Haddad. Kenapa ini subuh saya masih jam 8? Apa yang salah? Niat juga. Niat itu yang keliru. Mungkin engkau hadir majelis tapi masih salah niat. Kenapa engkau hadir enggak bermaaf? Kak Isa yang undang, enggak bermaaf hadir. Oleh karena itu ya, dari pertemuan ini perbaiki niat kita. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Supaya apa? Supaya apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratibul hadat benar. Maulid sudah benar. Ya, semuanya sudah benar. Yang salah adalah niat kita. Maka perbaiki niat kita. Bahkan di sini dikisahkan ya, dalam kitab Jawahirul Uluhiyah yang dikarang oleh Imam Allamah Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, beliau ketika menjelaskan hadis Nabi yang berkaitan dengan niat ini, beliau mengisahkan, kata beliau, qala musannif rahimahullah taala, gama ukiya anna akhwain kana ahaduhuma 'abidan wal akhar 'asiyah. Kata beliau, dulu ada seorang kakak beradik. Si kakak ahli ibadah, si adiknya ini ahli maksiat. Bahkan disebut musrifun. Musrif itu orang tidak kenal lagi dosa, tidak kenal hari kecuali dia menentang Allah. Ya, sudah maksiat terang-terangan maksiatnya. Dia punya kakak yang ahli ibadah, tapi punya adik yang ahli maksiat. Ya, si kakak ini kebetulan ahli ibadah saja, tidak punya ilmu. Ini juga bahaya ya. Orang ahli ibadah tanpa belajar ilmu itu bahaya. Ya, ini kakak ini punya ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu. Ketika dia ibadah, selesai ibadah, iblis datang menyamar, kemudian membisiki kuping hati orang tersebut. Iblis katakan, beriak tak umroh. Kamu telah menyia-nyiakan usiamu, katanya. Kamu itu masih muda. Maksiat dulu, kata iblis. Seperti itu. Ya, kamu terlalu memaksa nafsumu, kamu terlalu mengekang nafsumu, berlebihan, kamu sudah ibadah itu terlalu berlebihan. Sekali-sekali engkau itu maksiat, karena dia bodoh, tidak punya ilmu, masuk. Akhirnya bisikan hati dari iblis ini masuk ke dalam hatinya, sehingga dia kebetulan ibadahnya di atas gunung orang dulu, si adiknya di lereng-lereng gunung di bawah. Kemudian si kakak tadi karena sudah terasuki ucapan-ucapan iblis, dia tidak turun gunung dengan membawa niat maksiat. Kenapa? Karena dia dibisikin iblis. Kau punya adik itu, lihat maksiat dia. Sekali-sekali nggak apa-apa kau sekali ikut dia. Hati-hati. Akhirnya dia ke bawah gunung dengan niat apa? Untuk bermaksiat. Si adiknya tadi yang terkenal ahli maksiat,
banyak dosanya, masa lalunya begitu kelam, habis sudah umurnya itu dibuat maksiat. Satu waktu karena dia mabok pingsan dia. Ketika dia bangun, ternyata dia sudah berada di hadapan tempat sampah. Ketika dia bangun, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu umri," kata, "aku telah menyia-nyiakan umurku. Telah banyak kesalahan yang aku lakukan. Umurku hampir habis." Umurku hampir habis, kata beliau. Umur saya hampir habis, kata beliau, karena terlalu banyak maksiat. Tapi ketika dia bangun, turun hidayah. Kenapa? Dia melihat sampah. Begini keadaan orang ahli dosa. Tidak ada yang nolong, diremehkan, dipandang rendah, didiskreditkan, dibenci. Seperti ini. Ketika dia ngomong, "Ya Allah, ini maksiat yang terakhir saya lakukan." Dia terkenang dengan kakaknya yang berada di atas gunung. "Kakak saya asik beribadah kepadamu, sedangkan saya sebagai adik, saya menentang Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya dia niat ke atas dengan membawa niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah perjalanan, si kakak yang membawa niat maksiat dan si adik yang membawa niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini meninggal dunia. Anda tahu apa yang terjadi? Wa yusyarul 'asi biniyatil ta'at wa yusyarul 'abid ala niyatil ma'siyah. Yang meninggal dalam keadaan membawa niat yang baik tadi, dia tergolong orang yang selamat dunia akhirat. Sedangkan ahli ibadah tadi, yang dia berniat untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, ketika pertengahan niat meninggal dia, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jangan diremehkan orang-orang yang mungkin belum seperti kita. Sebab orang kalau sudah istiqomah majelis taklim, kalau sudah istiqomah sholat, biasanya masuk syaitan baru. Dia masuk ke dalam hati itu, hangus masuk hati kita itu. Kenapa? Dibisikin, "Ana khairun minhu." Kamu itu lebih baik dari dia. Ini syaitan, hati-hati. Hancur kita. Ya. Nah, gunanya ilmu itu kan, nah, ini untuk menentang ketika kita dalam hati dapat muncul seperti itu. Ya Allah. Bahkan guru kita sama guru Ustaz Al-Habib Rahman itu menyatakan, kalau engkau ingin tahu kamu itu syaitan atau bukan, kalau engkau ingin tahu di dirimu itu, dalam hatimu itu masih memiliki sifat syaitania atau tidak, coba kamu lihat orang sekelilingmu. Kalau kau lihat orang sekelilingmu kemudian terbersit di dalam hatimu, saya lebih baik dari dia, ini power syaitan, maka hari itu kita berarti masih ada syaitan. Ya, oleh karena itu sangat penting ilmu. Jangan pernah ditinggalkan. Kapanpun, di waktu apapun, di umur berapapun, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Ya, apalagi orang yang baru taubat. Ya, orang yang baru taubat itu, ya, aslinya harusnya itu dia yang harus dipelajari itu ilmu. Cuman antum perhatikan saja, zaman sekarang orang yang baru hijrah, baru ingin bertaubat, itu antum perhatikan yang dia deketin malah ibadah, benar. Dia sering ke masjid. Bukan tidak bagus, bukan bagus. Tapi ingat, ilmu jangan ditinggalkan. Iya, ada orang baru taubat, baru ingin taat sama Allah Subhanahu wa taala, yang dia sering hadiri masjid. Bukan tidak bagus, bagus. Tapi kalau dia hanya ke masjid saja, tanpa dia tahu sholat ini apa hukumnya, bagaimana cara berwudu, bagaimana perkara sunnah, bagaimana perkara yang membatalkan wudu, yang menyebabkan sholat saya sah itu bagaimana, tidak dia pelajari, ya, maka dia akan tergolong seperti orang-orang yang seperti tadi, mudah ditipu daya oleh syaitan. Ya. Makanya kita ini setelah ilmu fikih biasanya itu diajarkan ilmu tasawuf. Antara fikih dan tasawuf harus seimbang. Kenapa? Sebab orang ahli fikih tanpa mengerti ilmu tasawuf, dia akan menjadi orang yang fasik. Banyak salahnya. Dia fatwanya ngaco, fatwanya tidak jelas, nyari enak fatwanya itu sesuai nafsunya. Ya,
Tapi orang kalau ahli tasawuf saja tanpa ilmu fikih mendekati kekafiran malah. Ayo, Anda udah ketemu semua nih orang yang fakih, ya sering belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, yang keliru. Yang lebih keliru lagi yang ahli tasawuf saja tapi tidak belajar fikih. Wah, itu kacau lagi. Jadi ilmu fikih dan ilmu tasawuf harus seimbang. Ya, saya beri contoh sedikit. Orang di dalam fikih, aurat seorang perempuan terhadap ayahnya, ya, anak perempuan terhadap ayahnya itu apa? Sampai nasurati wal rubati, ya, antara lutut dan pusar. Dada ini bukan aurat. Kalau terhadap muhrim, itu menurut fikih. Ya? Tapi kalau di praktek ini, kira-kira bagaimana? Hancur nggak? Hancur. Oh, ini bapak saja, banyak bapak yang zinai anaknya. Ya. Nah, adanya ilmu tasawuf itu seperti itu. Ya, ilmu fikih masih boleh ini menurut ilmu fikih. Ilmu tasawuf menentang, hati-hati. Kenapa? Menimbulkan syahwat, nanti menyebabkan perzinahan. Maka antara ilmu fikih dan tasawuf harus seimbang. Ya. Jadi perjalanan kita menuntut ilmu ini masih panjang. Ya. Nah, karena itu perbaiki niat. Ya. Kan orang yang punya istri, ya, orang punya anak, belum lahir ini anaknya. Dalam kandungan itu sudah diingatkan, ya Allah, ini anak. Tapi dah lahir dengan selamat, saya niatkan supaya dia menjadi penyejuk hati Rasulullah SAW. Maka itu si anak akan digiring sehingga si anak itu menjadi orang soleh. Itu betul, itu digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul itu anak. Perjalanannya itu dituntut. Ya, teman-temannya nanti dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaanmu kalau engkau niatkan dengan niat ibadah, maka itu ibadah. Seperti kita bahas seminggu yang lalu, ya, kerja adalah ibadah. Kenapa? Dengan syarat berniat mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi jangan pernah meninggalkan niat yang soleh. Ya, bahkan ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, makamnya di Surabaya kalau tidak salah. Saya pernah ziarah. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini murid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror yang biasa kita baca. Beliaulah yang penyebar Maulid Simtud Duror pertama kali di Indonesia. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini, ya, beliau itu diwasiati Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk memperhatikan masalah niat ini. Ya, termasuk guru kita Habib Ali ini bin Muhammad Al-Habsyi ini termasuk guru kita dari sana keilmuan. Saya punya guru Samhatul Ustaz Al-Habib Abdul Rahman. Beliau punya guru Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Faqih. Beliau punya guru Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau punya guru Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, ini termasuk sanad ilmu kita, ya, 3 jarak, cuma 4. Tandanya ke atas kita ini 4. Habib Ali itu beliau menyarankan kalau murid-murid saya, kata beliau, ya, makna murid saya berarti kita ini kenal. Kita belajar dengan orang yang tersambung dengan beliau. Kata beliau, kalau murid-murid saya dia sulit untuk berniat dengan niat-niat yang soleh, maka niatkan. Antum apapun amalan antum, mengadakan rotibul hajat kah, mengadakan majelis kah, sodakoh kah, sholat kah, sholawat kah, maulid kah, itu niat, ya Allah, saya mengadakan majelis taklim atau saya hadir majelis taklim sebagaimana yang diniatkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata beliau apa? Maka apa yang saya niatkan akan didapatkan oleh kalian. Apa yang saya dapat ketika niat saya baik, kata beliau, akan didapat pula oleh murid-murid saya yang berniat menggunakan niat-niat saya. Nah, ini biasa kan? Sebelum mulai rotibul haddad itu kan biasanya kan nawaina qira'ata rotibul haddad alama nawahu aslafuna sholihun wa alama nawahu siapa nih Ustaz Ali Umar Thayyib wa alama nawahu Habib Abdurrahman bin Lubi wa alama nawahu yang mulia wa alama nawahu siapa gitu Imam al-Haddad gitu. Supaya apa? Kan kita ini sulit buat niat-niat yang bagus itu kan. Kenapa? Ya karena kita ya emang kelas kita minim-minim. Nah, makanya penting itu bahasa sekarang itu bahasa kerennya atau kopi pas pendek, nah, kopi pas pendek. Ya Allah, saya berniat, ya, saya menikah dengan niatnya apa yang diniatkan oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Saya nikah dengan niatnya yang mulia. Saya punya anak gitu, saya bekerja dengan niatnya wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka per detikmu hasilnya akan sama apa yang didapat oleh
beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penutup. Ya. Ini ada nasihat dari Imam Haddad dari pembahasan kita mengenai niat ini. Imam Haddad, pengarang Rasul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau pernah memberikan nasihat dalam kitab Hikam itu. Dia menyatakan orang itu macamnya ada empat. Orang itu ada. Yang pertama, man tayassarot lahu matalibul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibul dunyawiyah fa huwa min warasatin nabiyyin. Siapa orang yang dipermudah urusan akhiratnya, tapi urusan dunianya sulit. Dia urusan taat mudah, majlis taklim mudah, ya, ngajar mudah, hadir mudah, ibadah sedekah mudah, sholawat mudah, tapi urusan duniawi ya, urusan uang, urusan rezeki itu sulit. Ya, ini termasuk bahwa min warasatin nabi, maka dia tergolong pewarisnya para nabi. Ya, jadi jangan sedih. Haleluya. Nah, ya. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, man tayassarat lahu matalibud dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa min ashabil yamin. Allahumma ja'alna minhum. Kata beliau, orang yang kedua, orang yang dipermudah urusan dunianya dan dipermudah urusan akhiratnya. Ya, fa huwa min ashabil yamin. Maka dia tergolong termasuk golongan ashabul yamin. Siapa itu ashabul yamin? Ashabul yamin adalah orang yang nanti di hari kiamat dia akan menerima catatannya dengan menggunakan tangan kanan. Jadi nanti catatan kita ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat itu loh. Kalau kita ngambilnya lewat tangan kiri, itu alamat min ahlin-nar. Na'udzubillah. Tapi kalau ngambilnya lewat tangan kanan, ini tanda bahwa orang itu selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Siapa orang yang kehidupan dunianya dipermudah, kemudian akhiratnya dipermudah, maka dia termasuk golongan ashabul yamin. Ya, ini yang kita minta. Kalau mau jadi warisan nabi, ya, waris para nabi, kan? Ada sulit ya, mau sabar gitu kan? Ini kan kita ashabul yamin, kayak golongan ashabul yamin. Ya, maknanya bagaimana? Dia jadikan dunia dia sebagai jalan untuk taat kepada Allah. Dia jadikan dunia dia sebagai jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kalau engkau diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan hartamu sebagai jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hartamu sebagai jalan untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau memikirkan aset duniawi, ya, saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, saya harus punya warisan. Kalau saya tidak ada, saya harus wariskan kepada anak-anak saya sehingga mereka tidak bingung mencari rezeki. Boleh? Boleh. Tapi ingat, kau perlu memikirkan aset akhirat. Kira-kira kalau kita umurnya habis, ini aset kita ini yang akan menolong kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apapun itu. Ya. Tidak harus inti bangun masjid gitu loh, ya, atau apapun terserah. Tapi pikirkan, jadikan dunia sebagai jalan untuk mendapatkan akhirat. Ya, bahkan di antara niat yang baik tadi ada orang zaman tidak disebutkan itu nabinya siapa. Ya, ada seseorang melewati gurun pasir, bukan pasir. Dia niat, kebetulan saat itu zaman paceklik, bahasa Jawanya paceklik. Paceklik ya. Oh iya, bahasanya kekeringan, susah zahir batin gitu. Dia lewat di gurun pasir, gundukan pasir tersebut, dia kerentak hati, ya Allah, seandainya gunung pasir ini dijadikan gandum, saya akan hadiahkan untuk fakir miskin. Seperti itu. Ketika orang yang berniat itu lewat saja, dia terbersih seperti itu. Ya Allah, kalau saya punya harta segini banyak ini tak kasihkan orang-orang yang miskin saat ini. Meninggal orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi yang hidup di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wahai Nabiullah, sampaikan kepada orang tadi, ya, bahwa dia di akhirat pahalanya dicatat apa yang dia niatkan. Ya, bahkan saya ingat, ya, guru-guru kita mengajarkan untuk kita berniat menghafalkan Al-Qur'an. Seandainya ada anak yang berniat menghafalkan Quran, kemudian dia meninggal sebelum dia hafal Quran, maka nanti di dalam kubur Allah akan utus malaikat membimbing dia untuk menghafal Quran sehingga dia nanti bangkit di hari kiamat dalam keadaan hafal Al-Quran. Luar biasa. Ini niat yang baik. Maka niat adalah penentu
golongan kedua, ya. Kemudian golongan ketiga kata Imam Al-Haddad, man tayassarut lahu, ya, matalibud dunyawiyah, ya, wa ta'assarat alaihi ukhrawiyah, fa huwa minal mustadrojin. Mudah-mudahan dijauhkan dari golongan ini. Siapa orang yang urusan dunianya gampang, keluarganya sehat, rezekinya lancar, bisnisnya lancar, tapi untuk urusan akhirat dia susah melaksanakannya, susah sholat, susah ibadah, susah menghadiri majelis taklim, susah untuk sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, maka dia termasuk golongan orang yang terkena istidraj. Hati-hati. Orang yang terkena istidraj ini kalau tidak taubat, maka ala su'il khatimah, dia akan meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Apa itu istidraj? Istidraj adalah satu azab yang dibungkus dengan kenikmatan. Ya. Tidak kelihatan ini. Seperti bagus. Oh itu si Anu itu tidak sholat itu. Tak sholat, tak puasa dia, wala-wala dia, wala sholat, wala puasa, wala zakat, wala majelis taklim, pokoknya wala-wala semuanya itu. Tapi kok lancar rezekinya, dunianya lapang. Kalau bisnis manjang bisnisnya. Iya, hati-hati. Kalau akhiratmu susah, duniamu mudah, kata Imam Al-Haddad, kau tergolong di hari itu termasuk orang-orang yang terkena istidraj. Jadi hati-hati. Kemudian golongan yang keempat yang lebih parah daripada yang ketiga ini, man ta'assara matalibul ukhrawiyah wa dunyawiyah wa huwa minal maqbutin. Siapa orang yang Allah persulit dunianya, akhiratnya juga dipersulit oleh Allah. Jadi dunia akhirat ini orang dipersulit, bahwa minal maqbutin, maka dia termasuk golongan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 4 golongan. Silakan teliti hati kita. Golongannya mana? Apakah kita termasuk min warasatin nabi, pewarisnya para nabi, atau termasuk ashabul yamin, ini yang kita harapkan, atau termasuk minal mustadroji, termasuk orang yang terkena istidraj tanpa kita sadari, atau termasuk malah yang na'udzubillah, kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu jawabannya hanya kita sendiri. Karena itu silakan diteliti hati kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya niatnya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada hajat, mungkin doa di dalam rumah terlalu lama tidak kunjung ijabah. Mudah-mudahan kalau kita hatta kalau wali-wali, kalau al-auliya, barokah as-salihin, barokah syafaat Nabi Muhammad, barokah karomat Nabi Muhammad, barokah mujizat Nabi Muhammad, barokah ketermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatika ya Allah, barakatika ya Allah, barakatika ya Allah. Mudah-mudahan hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya 1 niat, 10 niat, 70 niat, 1000 niat, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau mengijabah doa kita sama, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ahli dosa, kalau bicara pantas, tidak pantas doa kita dijabah. Kenapa? Lisan kita berdoa, tapi hati kita isinya dunia semua. Tidak ada yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih punya wali-wali yang bisa kita wasuli. Kita masih punya maulid Sintiturah. Kita masih punya Rafiqul Haddad. Kita masih punya sholawat. Itu yang diingatkan. Mudah-mudahan anak kita yang terlahir ataupun yang akan terlahir semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang soleh, kehidupannya dijadikan kehidupan yang soleh, keluarganya dijadikan keluarga yang soleh, meninggal dalam keadaan soleh, dibangkitkan beserta orang-orang soleh, tergolong orang-orang soleh. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang soleh. Imam Syafi'i beliau menyatakan, saya bukan orang soleh, tapi saya cinta kepada orang soleh. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu. Kita yang lebih pantas menyatakan, saya bukan orang soleh, saya harus cinta kepada orang-orang soleh. Kenapa? Kami berharap mendapatkan syafaat mereka. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati putra-putri kita, hati istri kita, hati saudara kita, hati tetangga kita, mudah-mudahan semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat mereka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Min barakati Rasulillah, Allahumma bi barakatika Rasulillah, Allahumma bi barakati Rasulillah, wa bi syafaati Rasulillah, wa bi nuri
mujizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, saya mohon meminta Fatihah, meminta membaca sholawat, ikuti cepat. Ada yang cepat ya, kita niatkan juga orang yang telah wafat. Juga orang-orang yang di sini mungkin wafat, yang mungkin keluarganya sudah melupakan mereka yang telah wafat. Kita bacakan Fatihah, kita bacakan sholawat, supaya apa? Kalau ada umat yang tertolong, yang senang Rasulullah, kita hanya satu, menyenangkan hati Rasulullah. Anda membuat majelis niat menyenangkan hati Rasulullah. Kalau kita berniat seperti itu, maka Allah akan menyenangkan kita. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini bacaannya harus mengerjakan matanya. Kita sebentar kata itu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, fi kulli lamhatin wa nafasin, adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, fi kulli lamhatin wa nafasin, adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, fi kulli lamhatin wa nafasin, adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, fi kulli lamhatin wa nafasin, adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-kamil wa ala alihi salatan la nihayatan laha, kamalika wa adada kamalih. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah sebelum menjadi ahli Rahman. Itu seseorang yang membaca kalimat tadi 4 kali dengan syarat memegangkan kedua belah matanya. Baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali. Itu sama pahalanya seperti orang yang membaca 70.000 kali kalimat la ilaha illallah. Kemudian sholawat yang tadi kita baca, saya temukan dari kitab Masyarakat Solihani karangan Habib Muhammad bin
Abdullah Al-Haddad, tuanya Abu Umar bin Habib, itu dijelaskan siapa orang yang membaca sholawat tadi satu kali kemudian dihadiahkan untuk si mayit, ya, khurija minan nar walau kana fi jannah, maka dia akan dikeluarkan dari neraka Allah meskipun dia berada di dasar neraka jahanam. Mudah-mudahan keluarga kita semua kita doakan tadi, mudah bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.